Morning info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Cindy Claudia Putri sebagai dosen pengampu dari Sistem Pengendalian Manajemen. Saya akan Frederica Pasti dan di sini saya akan mempresentasikan materi terkait masalah etis yang terkait dengan pengendalian manajemen sebagai tugas UAS. Di sini ada 4 materi atau 4 submateri yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pentingnya analisis etis yang baik. Yang kedua, mengapa manajemen bertindak secara tidak etis? Yang ketiga, beberapa pengendalian manajemen umum dan isu-isu terkait. Terakhir, penyebaran etika yang baik dalam berorganisasi. Dalam lingkup organisasi modern, pengendalian manajemen itu berperan penting dalam memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dirancang untuk memberi pedoman perilaku manajer dan karyawan agar selaras dengan strategi dan sasaran organisasi, terutama melalui penetapan target kinerja, sistem penilaian, dan pemberian insentif. Namun, dalam praktiknya tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan ideal tersebut. Adanya tekanan seperti target kinerja, tuntutan laba, itu mendorong manajemen untuk mengabaikan nilai-nilai etika. Akibatnya muncul berbagai masalah etis yang dapat merugikan perusahaan seperti manipulasi laporan kinerja, penyajian informasi yang menyesatkan, konflik kepentingan, dan perilaku oportunistik lain. Dan masalah ini semakin menjadi serius karena keputusan yang diambil manajemen tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan, tapi juga mempengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan, reputasi perusahaan, serta keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Nah, analisis etis yang baik sangat diperlukan dalam penerapan dan pengendalian manajemen. Analisis etis membantu manajemen untuk menilai apakah suatu keputusan tidak hanya efektif dan efisien, tapi juga adil, jujur, dan bertanggung jawab. Demikian, etika harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian manajemen agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara berkelanjutan dan bermartabat. Jadi yang pertama adalah pentingnya analisis etis yang baik. Etika itu berasal dari kata Yunani atau satu adat kebiasaan, berfungsi sebagai pedoman, standar refleksi kritis terhadap tindakan individu dalam kelompok sosial. Ini adalah bidang studi yang mempelajari apa yang dianggap benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Sedangkan analisis etis merupakan proses penilaian terhadap suatu keputusan atau tindakan manajerial berdasarkan nilai moral, norma, dan prinsip etika yang berlaku. Dalam konteks pengendalian manajemen, analisis etis berperan penting untuk memastikan bahwa sistem pengendalian tidak hanya mendorong pencapaian target, tetapi juga menekan perilaku manajemen dan karyawan tetap berada dalam koridor etika dan tanggung jawab moral. Jadi, uh, manajer yang terlibat dalam perancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen itu harus memiliki dasar etika. Tapi etika itu dalam penerapannya itu memahami etika dan melakukan analisis etis merupakan pelajaran yang sulit dipahami bagi banyak manajer karena disiplin ilmu yang dipelajari rata-rata adalah ekonomi atau bisnis. Padahal analisis etis itu menawarkan alternatif kepada individu dalam mempertimbangkan tanpa tindakan terhadap pemangku kepentingan yang lain. Jadi kalau misalkan nih tanpa ada analisis etis yang memadai, itu dapat merugikan individu, organisasi, pasar, dan masyarakat, dan menimbulkan adanya tindakan hukum. Sedangkan perilaku etis dapat merekatkan organisasi dan masyarakat, serta mencegah fraud. Manajer di sini berfungsi sebagai contoh moral atau panutan. Jadi kalau penyimpangan dalam etika itu sering menjadi penyebab masalah yang lebih serius dan menimbulkan kerugian, contohnya kecurangan. Padahal kasus pelaporan keuangan agresif, banyak orang menafsirkan sebagai sesuatu yang kurang etis namun cukup legal, sehingga sering muncul menjadi sesuatu yang berisiko yang akhirnya memuncak menjadi tindakan penipuan yang merugikan. Perilaku tersebut dapat menimbulkan kebutuhan akan UU dan standar eksternal dari pemerintah dan lembaga peraturan, kajian dan pengawasan ekstra dalam organisasi. Contohnya adalah manipulasi laporan kinerja, pengakuan pendapatan yang tidak wajar, atau pengambilan keputusan yang merugikan pemangku kepentingan demi kepentingan jangka pendek.
Di sini sudah jelas ya betapa pentingnya analisis etis yang baik, karena itu membantu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mencegah menyimpangkan dan perilaku tidak etis, menjaga kepercayaan dan reputasi, melindungi stakeholders, meningkatkan kualitas pengendalian manajemen, mendukung keberlanjutan organisasi, dan memperkuat budaya etika organisasi. Oke, yang selanjutnya adalah model etika. Model etika itu adalah kerangka berpikir sistematis yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan atau keputusan dapat dianggap etis atau tidak. Dari praktiknya, manajemen model etika itu membantu manajer mengambil keputusan yang tidak hanya efektif, tapi juga bermoral. Dan di sini ada 4 model etika beserta kelebihan dan kelemahannya, yaitu yang pertama adalah utilitarianisme. Kebenaran suatu tindakan dinilai berdasarkan konsekuensinya. Tindakan itu dianggap benar secara moral jika memaksimalkan total kebaikan di dunia dibandingkan dengan alternatif lain, atau menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak besar mungkin pihak, atau yang sering disebut the greatest good for the greatest number of people. Ini sering dikaitkan dengan pemikiran John Stuart Mill, memiliki kelebihan yaitu praktis dan rasional, serta cocok untuk pengambilan keputusan manajerial. Kelemahannya, itu sulit mengukur manfaat bersih karena manfaat dari beberapa tindakan atau keputusan sulit diukur, diagregasi, dan sulit dibandingkan antar individu. Misalnya kepuasan kerja, kebebasan dari tekanan, kemungkinan yang berisiko adanya keuntungan tambahan suatu saat nanti. Jadi beberapa akan dikorbankan. Kemudian uh, model etika, model hak dan kewajiban. Ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak moral sebagai manusia, dan yang sering dikutip di sebagian besar masyarakat modern adalah hak untuk martabat, rasa hormat, dan kebebasan. Namun, perlu digarisbawahi apabila memiliki hak yang dimiliki oleh setiap individu akan menciptakan kewajiban bagi orang lain untuk memenuhinya. Misalnya, kalau ada hak privasi, maka orang lain memiliki kewajiban untuk tidak mengganggu privasi orang tersebut. Kelebihannya itu menjamin keadilan dan martabat manusia serta cocok untuk konteks profesional dan organisasi. Kekurangannya, kesepakatan hak sulit dan hak dapat bertentangan. Kemudian, materi yang ketiga, model etika yang ketiga adalah model keadilan yang menyatakan bahwa orang harus diperlakukan sama dengan dalam perlakuan dan pembagian manfaat maupun beban, kecuali bila dalam beberapa hal mereka berbeda. Itu prosesnya harus adil, bebas bias, seperti mengevaluasi kinerja karyawan tergantung pada hal-hal seperti kenetralan dan konsistensi. Namun, setiap orang itu kan memiliki perbedaan, dan menentukan perbedaan yang mana harus dianggap relevan itu merupakan eh, masalah inti yang harus diperhatikan dalam menerapkan model keadilan atau kewajaran. Jadi kelebihannya itu meningkatkan kepercayaan dan legitimasi organisasi dan mendukung tata kelola yang baik, tapi kelemahannya menghasilkan kesejahteraan individu tertentu. Selain itu, jadi dia mengabaikan kesejahteraan individu tertentu. Dan selain itu, persepsi keadilan bagi satu kelompok itu beda dengan kelompok lain. Jadi bisa kelompok lain itu bisa rugi. Kemudian yang keempat adalah model etika keutamaan yang berakar dari keutamaan bukan semata tindakan atau hasilnya. Etika dipandang sebagai kebiasaan berperilaku baik yang yang secara pemikiran berakar dari pemikiran Aristoteles. Contoh keutamaan integritas, loyalitas, dan keteguhan hati. Kemudian untuk kelemahannya itu bentuk keutamaan sangat banyak. Jadi tidak jelas mana yang harus ditetapkan dalam kondisi tertentu serta beberapa karakteristik keutamaan eh, menghambat perilaku etis. Di sini saya mencontohkan contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya adalah Garuda Indonesia yang mencatat terlalu bersih sebesar 809.846.000 pada tahun buku 2018. Tapi tahun sebelumnya itu mereka rugi. Lonjakan ini terjadi karena manajemen mengakui pendapatan dari perjanjian kerjasama PT Mahata Aeroteknologi senilai 239,9 juta. Durasinya itu mencapai 15 tahun, tapi diakui di pendapatan tahun pertama, padahal uangnya belum diterima. Kalau aturan akuntansi,
pengakuan pendapatan tersebut tidak diperdebatkan. Analisis etis akan menyimpulkan bahwa pengakui piutang jangka panjang sebagai laba saat ini adalah tindakan yang menyesatkan investor karena tidak mencerminkan arus kas sebenarnya. Akibatnya karena gagal melakukan analisis etis, kredibilitas perusahaan jatuh, saham anjlok, dan jajaran direksi serta auditor dikenakan sanksi berat oleh OJK dan Kementerian Keuangan. Yang kedua, mengapa manajemen bertindak secara tidak etis? Perilaku tidak etis dalam manajemen seringkali dipandang sebagai persoalan moral individu. Dalam perspektif sistem pengendalian manajemen, itu justru lebih tepat dipahami sebagai akibat dari sistem dan mekanisme pengendalian yang membentuk cara manajemen mengambil keputusan. Sistem pengendalian menekankan pencapaian kinerja tanpa diimbangi pengawasan dan nilai etika, serta pengendalian perilaku dapat menciptakan tekanan yang mendorong manajemen bertindak menyimpang dari prinsip etika organisasi. Ada beberapa faktor utama yang mendorong manajemen bertindak secara tidak etis dalam kerangka sistem pengendalian manajemen. Di sini ada 5 ya. Di sini bisa dilihat, yang pertama adalah perbedaan kepentingan antara manajemen dan organisasi. Manajemen memiliki kepentingan pribadi seperti bonus, promosi, dan reputasi yang tidak selalu sejalan dengan tujuan organisasi. Nah, ketika sistem pengendalian tidak mampu menyelaraskan kepentingan, manajemen cenderung bertindak demi kepentingannya sendiri. Yang kedua adalah tekanan target kinerja yang terlalu tinggi. Kalau nggak realistis, itu menimbulkan tekanan bagi manajemen. Dalam kondisi ini, kegagalan mencapai target dianggap sebagai ancaman terhadap karir, sehingga mendorong manajemen untuk merasionalisasi tindakan yang tidak etis. Yang ketiga adalah sistem insentif yang hanya berfokus pada hasil jangka pendek. Sistem insentif yang menilai kinerja hanya dari angka jangka pendek, seperti laba atau pencapaian target, dapat mendorong manajemen mengabaikan cara pencapaian. Akibatnya muncul perilaku manipulatif demi terlihat berhasil. Yang keempat adalah budaya organisasi dan contoh pimpinan yang permisif. Perilaku pimpinan dan budaya organisasi sangat mempengaruhi standar etika. Jika pelanggaran kecil dibiarkan atau tidak ditindak tegas, manajemen dan karyawan akan menganggap perilaku tidak etis sebagai hal yang wajar. Yang kelima adalah pengawasan dan pengendalian internal yang lemah. Lemahnya pengawasan dan pengendalian internal membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Ketika mekanisme kontrol tidak berjalan efektif, perilaku tidak etis menjadi sulit terdeteksi dan berulang. Contohnya adalah Enron Corporation yang pernah menjadi perusahaan energi besar dengan kinerja keuangan yang tampak sangat baik. Di sini, sistem insentif itu sangat agresif, di mana bonus dan promosi sangat bergantung pada jangka laba jangka pendek. Akibatnya, manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan, menyembunyikan utang melalui perusahaan khusus atau special purpose entities, dan mengakui pendapatan yang belum benar-benar terrealisasi. Budaya perusahaan juga sangat permisif terhadap praktik mengakali angka selama target tercapai. Pengawasan internal dan dewan direksi gagal mendeteksi atau menghentikan praktik ini. Ini menunjukkan bahwa tekanan target, insentif berbasis hasil, dan budaya permisif dan pengawasan lemah dapat mendorong perilaku tidak etis secara sistemik. Yang ketiga adalah jenis pengendalian umum terkait dengan beberapa pengendalian manajemen umum dan isu-isu terkait yang dibagi menjadi 3. Jadi sebenarnya ini pengendalian umum fungsinya untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara efisien, serta tetap mematuhi nilai etika dan aturan yang berlaku. Marjan dan van der Stede mengelompokkan pengendalian umum ke 3 bentuk utama: pengendalian hasil, pengendalian proses, dan pengendalian anggaran. Ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus diterapkan secara seimbang agar tidak menimbulkan perilaku disfungsional maupun masalah etika. Pengendalian hasil itu menilai kinerja manajer dan karyawan berdasarkan pencapaian target dan output yang telah ditetapkan, seperti tingkat laba, volume penjualan, atau pencapaian kinerja tertentu. Ini memberikan fleksibilitas kepada individu dalam menentukan cara kerja selama hasil yang dicapai sesuai dengan target. Keunggulannya adalah mampu mendorong produktivitas dan orientasi kerja, tapi jika terlalu dominan, dapat mendorong perilaku tidak etis seperti manipulasi laporan kinerja, pengabaian prosedur, dan tekanan berlebihan terhadap bawahan demi mencapai target yang ditentukan. Pengendalian proses itu berfokusnya pada cara pekerjaan dilakukan dengan menekankan kepatuhan prosedur, kebijakan, dan standar operasional yang berlaku.
Contohnya SOP, sistem otorisasi, dan pemisahan tugas. Perannya adalah menjaga konsistensi dan perilaku etis. Ini tujuannya meminimalkan kesalahan, meningkatkan konsistensi, dan mencegah terjadinya kecurangan. Tapi kalau misalkan terlalu ketat, pengendalian proses dapat mengurangi fleksibilitas, menurunkan motivasi kerja, dan menghambat kreativitas karyawan. Yang kedua adalah pengendalian anggaran. Digunakan untuk mengarahkan atau dan mengawasi penggunaan sumber daya organisasi, khususnya keuangan. Anggaran yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar pengeluaran tidak melebihi batas yang telah ditetapkan serta tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Tapi kalau terlalu ketat dapat mendorong perilaku disfungsional seperti penciptaan pelanggaran anggaran atau budgetary slack, manipulasi laporan keuangan agar realisasi terlihat sesuai dengan anggaran. Jadi bisa disimpulkan ya, ketidakseimbangan dalam penerapan pengendalian hasil, proses dan anggaran dapat menimbulkan masalah etika dan menurunkan kualitas pengambilan keputusan manajerial. Jadi tiga-tiganya harus proporsional dan terintegrasi, didukung oleh budaya etika dan integritas yang kuat. Dengan pendekatan yang seimbang, sistem pengendalian manajemen tidak hanya berfungsi sebagai alat pencapaian kinerja, tapi juga sebagai sarana untuk menjaga perilaku etis dan keberlanjutan organisasi. Yang ketiga adalah isu-isu terkait. Yang selanjutnya ada isu-isu terkait. Di sini yang pertama etika dalam penciptaan kelonggaran anggaran atau budget slack. Jadi kenapa sih ada isu-isu etis? Jadi dalam sistem pengendalian manajemen, praktiknya tuh sering muncul berbagai persoalan etika yang sebagian pihak mengkritik sistem pengendalian manajemen karena dianggap terlalu menekankan keuntungan ekonomi daripada nilai-nilai kemanusiaan. Ya, kita lanjut ya. Etika dalam penciptaan kelonggaran anggaran itu targetnya terjadi ditetapkan melalui proses negosiasi antara atasan dan bawahan. Ini memberikan kesempatan bagi bawahan, terutama manajer tingkat bawah, untuk memanfaatkan keunggulan informasi yang mereka miliki mengenai kondisi operasional sebenarnya. Jadi mereka sengaja nih dapat menetapkan target yang lebih rendah atau anggaran yang lebih longgar agar target mudah tercapai. Ini dikenal sebagai budget slack atau pelonggaran anggaran. Tapi kalau dari sudut pandang etika, ini dianggap sebagai tindakan yang bermasalah karena mereka tidak mengungkapkan seluruh informasi yang relevan dan menyajikan gambaran yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Mereka melanggar prinsip integritas dan objektivitas. Nah, kalau dianalisis menggunakan pendekatan utilitarianisme, ini menimbulkan dilema etika. Di satu sisi, Slack memberikan manfaat pribadi bagi karyawan, seperti perlindungan terhadap risiko ketidakpastian dan meningkatkan peluang memperoleh insentif berbasis kinerja. Di sisi lain, dapat merugikan organisasi dan mengganggu kepentingan lain seperti pemilik dan kreditur. Anggaran yang terlalu longgar dapat mengurangi efektivitas anggaran sebagai alat motivasi, serta menghasilkan keputusan alokasi sumber daya dan evaluasi yang tidak akurat. Nah, untuk yang kedua adalah etika dalam pengelolaan laba. Nah, pengendalian manajemen dalam pengelolaan laba itu tindakan yang sengaja dilakukan manajemen untuk mempengaruhi angka laba yang dilaporkan tanpa memberikan manfaat ekonomi nyata bagi perusahaan. Pengelolaan laba dapat dilakukan dengan berbagai tujuan, seperti mencapai target anggaran, menjaga stabilitas laba dari tahun ke tahun, meningkatkan harga saham, atau sebaliknya menurunkan laba untuk kepentingan tertentu di masa depan. Jadi, pengelolaan laba sering dianggap atau dipandang bermasalah karena dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan baik internal maupun eksternal. Jadi ketika laba dimanipulasi, informasi yang disajikan kurang dapat dipercaya dan bertentangan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, penyajian informasi yang wajar. Manfaat yang diperoleh dari pengelolaan laba juga umumnya bersifat sementara dan hanya bersifat kosmetik tanpa mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Jadi di sini manajer menganggap pengelolaan laba dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, misalnya melindungi diri sendiri dari sistem evaluasi tidak adil untuk menghindari keputusan yang lebih merugikan. Penilaian etis terhadap pengelolaan laba sangat dipengaruhi oleh situasi dan konteks. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain adalah arah manipulasi laba, misalnya dampak terhadap laporan keuangan, waktu pelaksanaan, metode yang digunakan, kejelasan aturan yang dilanggar, serta frekuensi praktik tersebut.
tapi batasnya tuh nggak jelas. Jadi pengelolaan laba menjadi salah satu isu paling kompleks dalam pengendalian manajemen. Yang ketiga adalah etika dalam merespon indikator pengendalian yang cacat. Ini berfungsi sebagai sinyal bagi karyawan mengenai prioritas utama organisasi. Namun jika indikator tersebut dirancang secara tidak tepat, karyawan dapat terdorong untuk melakukan perilaku yang justru merugikan organisasi. Karyawan seringkali melakukan apa yang diperintahkan oleh sistem, tapi hasil akhirnya tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Dari beberapa survei itu kan menunjukkan bahwa tekanan untuk mencapai target bisnis dapat mendorong karyawan melakukan tindakan yang secara moral tidak nyaman. Nah, tekanan tersebut bahkan berujung pada tindakan tidak etis atau ilegal. Salah satu bentuk indikator pengendalian yang cacat adalah miopia manajerial yang fokus berlebihan pada pencapaian jangka pendek atau laba jangka pendek. Dalam kondisi ini, manajer tetap melakukan tindakan yang mereka sadari dapat merusak perusahaan dalam jangka panjang, seperti menunda investasi atau mengorbankan kualitas, karena sistem pengendalian lebih menghargai hasil jangka pendek. Ini menimbulkan dilema antara kepentingan pribadi dan jangka panjang antara karyawan dan manajer. Yang keempat adalah etika dalam penggunaan indikator pengendalian yang terlalu ketat. Perkembangan teknologi telah memungkinkan perusahaan menerapkan pengendalian yang sangat ketat terhadap karyawan. Banyaknya berkembangnya teknologi itu kayak pemantauan komputer, penyadapan komunikasi, kamera pengawas, pelacakan lokasi itu digunakan untuk mengukur kinerja secara akurat dan real time. Tapi walaupun meningkatkan efektivitas dan pengendalian, penggunaannya menimbulkan persoalan etika yang serius. Terletak pada keseimbangan antara hak organisasi untuk mengawasi kinerja dan hak karyawan atas privasi serta kebebasan. Pengendalian yang terlalu ketat itu menimbulkan perasaan tidak percaya dan menurunkan motivasi karyawan. Sehingga pengendalian ini perlu dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Jadi harus ada keterbukaan perusahaan dalam menginformasikan penggunaan pengendalian tersebut kepada karyawan, perlindungan terhadap data yang dikumpulkan, pembatasan penggunaan data sesuai tujuan awal, serta penekanan pada kualitas kerja bukan hanya kuantitas. Contoh kasusnya adalah Toshiba Corporation yang mencerminkan masalah etis akibat pengendalian hasil yang berlebihan. Manajemen puncak menetapkan target yang laba yang sangat ambisius, sehingga menekan manajer tingkat bawah untuk mencapainya. Ini mendorong praktik manipulasi laporan keuangan selama bertahun-tahun agar kinerja terlihat sesuai target. Sistem pengendalian manajemen Toshiba menilai keberhasilan manajer utama dari pencapaian laba tanpa pengawasan proses pelaporan yang memadai. Akibatnya, pengendalian hasil yang tidak seimbang memicu perilaku tidak etis yang merusak kredibilitas perusahaan. Materi keempat adalah penyebaran etika yang baik dalam organisasi. Penyebaran etika dalam organisasi tidak semestinya dilakukan secara sporadis atau hanya sekedar formalitas belaka. Penerapan etika dalam organisasi tidaklah cukup jika hanya dituangkan dalam bentuk kode etik. Dokumen memang penting, tapi tidak akan efektif jika tidak diikuti oleh mekanisme yang membuat nilai etika benar-benar hidup dan beraktivitas dalam organisasi atau diterapkan dalam organisasi. Etika dalam organisasi harus ditanamkan melalui sistem struktur, dimulai dari pengendalian manajemen hingga keteladanan perilaku sehari-hari dari pemimpin dan pegawai. Di tahap awal, perintis sebagai panutan standar etika masih dapat memonitor karyawan secara langsung. Kalau mulai membesar organisasinya, diperlukan integrasi kode etik dan dengan sistem manajemen. Jadi menggunakan tipe akuntabilitas. Nah, contoh di sini adalah integrasi etika dalam sistem pengendalian manajemen organisasi. Yang pertama, penilaian kinerja. Ini harus memasukkan indikator etis seperti integritas, kepatuhan terhadap prosedur, transparansi, dan tanggung jawab. Jadi, pegawai paham bahwa perilaku etis tidak hanya panduan semata, namun juga merupakan bagian dari kinerja yang dinilai. Yang kedua adalah pengambilan keputusan. Seluruh keputusan yang diambil perusahaan, walaupun itu strategis atau operasional, harus mempertimbangkan aspek etika. Keputusan yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan dampak moral yang dapat merusak reputasi, ini dapat merusak reputasi organisasi dan menurunkan kepercayaan antar pegawai serta kepercayaan publik. Pengendalian anggaran. Integritas dalam pengelolaan anggaran menjadi salah satu indikator utama keberhasilan dan penerapan etika organisasi. Proses perencanaan,
alokasi dan penggunaan anggaran harus bebas dari konflik kepentingan dan peluang penyalahgunaan. Yang keempat adalah teladan kepemimpinan. Konsep tone at the top merujuk pada kepengaruh dan keteladanan yang ditunjukkan oleh pemimpin puncak dalam menetapkan nilai-nilai norma etika dan perilaku yang diharapkan dalam organisasi. Pemimpin yang menunjukkan integritas tinggi akan menciptakan budaya kerja yang etis yang memperkuat kepercayaan dari seluruh anggota organisasi. Kemudian sistem penghargaan dan sanksi. Jika benar-benar ingin etika menjadi budaya organisasi, diperlukan sistem penghargaan dan sanksi yang konsisten. Memberikan apresiasi kepada pegawai yang menunjukkan perilaku etis, misalnya promosi, penghargaan khusus, pengakuan formal, memperkuat pesan bahwa perilaku etis dihargai dengan baik dan menjadi bagian dari kinerja unggul. Sebaliknya, pelanggaran etik harus tindak tegas dan konsisten. Harus jelas, adil, dan konsisten menciptakan efek jerah serta menunjukkan bahwa organisasi tidak mentoleransi perilaku tidak etis. Kemudian, yang keenam adalah pendidikan dan sosialisasi. Selain sistem formal, harus juga ada upaya edukatif dan mekanisme pelaporan yang efektif. Pendidikan dan pelatihan dengan materi terkait dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman pegawai mengenai dilema etis yang mungkin muncul dalam pekerjaan. Ini harus sering disosialisasikan melalui berbagai media, seperti manual pegawai, rapat rutin, komunikasi internal secara berkelanjutan untuk lebih memperkuat internalisasi nilai etika. Yang ketujuh, itu organisasi perlu menyediakan saluran pelaporan yang aman dan rahasia bagi pegawai untuk melaporkan pelanggaran etika. Perlindungan terhadap pelapor juga sangat penting untuk mencegah intimidasi atau tindakan balasan. Jadi, penyebaran etika dalam organisasi itu proses yang membutuhkan komitmen, konsistensi, integrasi ke dalam seluruh aspek manajemen. Jadi etika tidak hanya menjadi ucapan dan dokumen formal semata, diwujudkan dalam tindakan nyata melalui sistem pengendalian manajemen, kepemimpinan yang berintegritas, serta mekanisme penghargaan dan sanksi yang adil. Dengan demikian, organisasi dapat membangun budaya kerja yang sehat, profesional, dan berkelanjutan. Contohnya, contoh kasus ini adalah Johnson Johnson yang sering dijadikan sebagai contoh perusahaan yang berhasil menyebarkan etika melalui sistem pengendalian manajemen. Dalam kasus penarikan produk Tylenol pada tahun 1982, manajemen memutuskan menarik seluruh produk di pasar meskipun biaya finansialnya sangat besar. Keputusan tersebut konsisten dengan kredo perusahaan yang menempatkan keselamatan konsumen sebagai prioritas utama. Sistem pengendalian manajemen Johnson Johnson tidak hanya menilai kinerja dari laba jangka pendek, tapi juga dari kepatuhan terhadap nilai perusahaan. Pendekatan ini memperkuat budaya etis dan justru meningkatkan kepercayaan publik dalam jangka panjang. Nah, di sini sudah berakhir ya presentasinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah etis dalam sistem pengendalian manajemen merupakan isu yang kompleks, tidak dapat dipahami sebagai persoalan moral individu. Perilaku tidak etis dalam organisasi sering muncul sebagai akibat dari desain sistem pengendalian manajemen yang terlalu menekankan ke pencapaian kinerja, khususnya kinerja keuangan jangka pendek, tanpa diimbangi dengan pengawasan pengendalian perilaku dan nilai-nilai etika yang memadai. Di sini berarti disimpulkan juga sistem pengendalian manajemen memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku manajer dan karyawan melalui penetapan target, indikator kinerja, serta sistem penghargaan dan sanksi. Kalau dirancang secara tidak seimbang, misalnya tekanan target berlebihan, sistem insentif yang sempit, lemah pengendalian internal, maka risiko terjadinya perilaku tidak etis seperti manipulasi laporan keuangan, penciptaan langkah-langkaran anggaran, pengelolaan laba akan meningkat. Menunjukkan bahwa pengendalian manajemen tidak hanya berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga mekanisme membentuk perilaku etis. Contoh kasus nyata yang terjadi tadi, PT Garuda Indonesia, Enron, Toshiba itu memperkuat kesimpulan bahwa kegagalan dalam mengintegrasikan etika ke dalam sistem pengendalian manajemen dapat menimbulkan dampak serius terhadap reputasi, kepercayaan publik, dan keberlanjutan organisasi. Jadi, organisasi disarankan untuk merancangkan sistem pengendalian manajemen yang seimbang antara pengendalian hasil, pengendalian proses, dan pengendalian perilaku agar pencapaian kinerja tidak mendorong terjadinya penyimpangan tidak etis. Manajemen juga perlu memasukkan aspek etika secara eksplisit dalam penilaian kinerja. Sistem insentif, pengambilan keputusan, sehingga perilaku etis tidak hanya menjadi slogan, tapi benar-benar menjadi bagian dari kinerja yang dinilai. Pimpinan organisasi diharapkan juga dapat teladan yang baik, memberikan teladan yang baik melalui perilaku yang berintegritas dan konsisten,
karena contoh dari pimpinan memiliki pengaruh besar dalam membentuk budaya etis organisasi. Organisasi juga perlu memperkuat pengendalian internal, mekanisme pengawasan, serta sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system untuk mencegah dan mendeteksi perilaku tidak etis secara dini. Bagi dunia akademik, makalah ini diharapkan atau PPT ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran dan diskusi lanjutan mengenai pentingnya integrasi etika dalam sistem pengendalian manajemen. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang atau kesalahan dalam penyebutan materi atau kalimat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.